kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian semua ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Kembali ya bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi General Reading. Di sini mengambil sebuah judul, apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu. Judul ini direquest dari sahabat kita, tentunya yang ingin mengetahui bagaimana sih perasaan pasangan dia sebenarnya, gitu ya. Oke, di sini udah tersedia 4 file, masing-masing diwakili mawar biru, orange, tosca, dan pink. Kalian bisa pilih warna mana yang klik atau mawar mana yang kalian ingin pilih ya. Boleh dipilih semuanya atau dipilih sesuai dengan keinginan kamu sendiri ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan jangan lupa bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan berdoa. Pastinya itu harus memohon kepada Yang Maha Kuasa diberikan jawaban sesuai seperti yang kalian inginkan, atau diberikan jawaban yang terbaik untuk hubungan ini ya. Silakan dipilih. Perlu Gondes ingatkan, ini general reading ya, umum. Jadi energi ditarik dari segala macam bentuk energi dan dari segala macam tempat atau penjuru di mana kalian menemukan video ini. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Kalau tidak resonate, jadikan sebagai hiburan. Kalau resonate, jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari ya. Oke, silahkan dipilih. Dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai ya. File yang pertama, apakah dia yang kamu cinta juga cinta sama kamu? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Mari kita ulik bersama-sama. File pertama, di sini ada mawar biru. Oke, aku taruh sini ya. Banyak mawar tempat Gondes. Kita akan ulik ya. Ini kita ketebar di belakang saja. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Ada pencarian cinta, atau meninggalkan masalah, atau menyingkirkan diri ya, seperti itu. Ada peluang, ada proses, perlu dipertimbangkan kembali karena di sini tidak akan menemui masalah apapun. Ini bisa vice versa ya, karena ini adalah general reading. Ada yang dinamakan belenggu, tapi dia terbalik, baik-baik saja, tergesa-gesa, dan keberanian, sebuah kenyamanan, adanya orang ketiga. Apakah dia yang kamu cinta juga cinta sama kamu? Dia mencari cinta, dia meninggalkan masalah, ada peluang masalahnya, dia proses, kemudian dia pertimbangkan, lancar-lancar saja. Tidak ada belenggu. Walaupun dia tidak penuh dengan kehati-hatian, tapi berani sekali dia. Di sini ada kenyamanan. Kamu orang ketiga ya. Apa dia ada? Ya, dia mencari cinta. Dia mencari cinta, menemukan kamu. Karena memang ada peluang. Tapi di sini dia ada orang sebelum kamu. Ada orang sebelum kamu, dan kamu adalah orang ketiga. Jadi intinya gini, kamu berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan. Hubungan ini terjadi, proses pun terjadi, dan sudah memang betul-betul dipertimbangkan, tidak ada kesulitan, tidak ada belenggu. Entah mengapa, mungkin dia dengan orang pertamanya dia ada masalah mungkin, makanya dia mencari cinta. Belum cerai ya, belum cerai, belum putus, belum ada
apa-apa, masih ada hubungan. Tapi dia sudah pertimbangkan untuk menemui kamu atau bertemu dengan kamu atau memproses perhubungan dengan kamu ini sudah. Sepertinya dia meninggalkan orang pertama ini karena adanya kejenuhan. Kalau bukan karena kejenuhan, memang dia tidak mau menyelesaikan masalah dengan orang pertama karena sesuatu hal. Capek. Hanya dia mencari cinta baru. Dipertemukanlah dengan kamu. Peluang pun ada. Masuk ke ranah kamu. Kemudian diproses dan dipertimbangkan. Iya, tidak ada kesulitan apapun di sini. Belenggu tidak ada. Cuman ini cinta yang tergesa-gesa. Dia begitu beraninya. Dia nyaman bersama kamu. Dia merasa damai bersama kamu. Ya, bagaimana dengan kamu? Ini bisa vice versa ya. Letakkan energi kamu di mana? Ini energi kamu atau energi dia? Ya. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Iya, dia yang mencari kamu. Dia yang mendekati kamu dan dia merasa nyaman bersama kamu. Tapi ini ada orang ketiga. Entah kamu yang jadi orang ketiga atau dia yang jadi orang ketiga. Paham? Jadi kamu yang punya pasangan, masih punya pasangan, kamu berdekatan dengan dia dan kalian saling menyayangi. Gitu. Menjalin hubungan. Ya. Benar atau tidak? Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Iya. Sama-sama punya feeling. Cuma status kalian masih berpasangan. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi kamu yang sudah punya pasangan, dia tidak. Atau dia yang sudah punya pasangan, kamu tidak. Tapi untuk lajang ketemu lajang, bukan. Ya, itu. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Cinta, nyaman, kalian berdua saling nyaman. Dan semua ini sudah dipertimbangkan, kalian berdua sudah mempertimbangkan. Peluang datang, tidak ada belenggu. Salah satu di antara kalian punya masalah yang tidak mau menyelesaikan karena mungkin sudah kelelahan. Dia mending meninggalkan hubungan dengan hubungan pertamanya. Lelah. Dia pergi meninggalkan pasangannya, mendapati kamu, atau sebaliknya kamu yang meninggalkan pasangan kamu karena kamu punya masalah dan mendapati dia. Sama-sama mencintai, atau malah kedua-duanya saling meninggalkan pasangan karena ada masalah yang udah lelah untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Ya. Karena sangat simpel. Pesan buat kamu. Dengan box pinknya Kondes Mendes. Selalu Kondes akan menebarkan pesan buat kamu. Oke. Kita ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Kadangkala ada sudah berpasangan bertahun-tahun, merasa kelelahan, menahan masalah yang gak pernah selesai, atau bukan kejenuhan ya, masalah yang gak kunjung selesai itu kadang-kadang membuat kita lelah dengan hubungan masa lalu. Ada twin flame, kalian dengan dia hubungannya twin flame, saling membutuhkan, saling mencintai, dan di sini hubungannya saling memberi dan saling menerima. Makanya aku bilang saling sayang, saling membutuhkan di sini. Bumi berusaha untuk bisa diterima dan menerima dalam hubungan ini. Dan kalian berjodoh. Di situ kan udah sobek-sobek kok nggak diganti. Ini ada tuahnya sayang, sering dibuka. Kalian berjodoh. Dan di sini sebaiknya kalian saling terbuka ya.
Kamu datang membawa masalah apa, dia datang membawa masalah apa, kemudian dipertemukan, lebih baiknya terbuka. Jangan ada yang ditutupin agar nanti tidak menjadi masalah baru. Seperti itu. Ya, oke. Ini sekarang kita akan buka pesan terakhir, brilliant idea. Ya, kita akan ulik. Ya, langsung diartikan saja ya. Brilliant idea. Hadiah dari Tuhan. Kami para malaikat membawakan kamu hadiah dari Sang Pencipta. Ya. Buka tanganmu untuk menerima. Nah, sekarang gue akan jabarkan ya. Surga itu luas dan terus bertambah. Salah satu cara di mana surga berkembang adalah dengan memberi dan mengirimkan cinta secara terus-menerus. Cinta ini dikirimkan kepada Anda dalam berbagai bentuk, dan satu-satunya tugas kamu adalah bersedia menerimanya. Ya, ini seperti apa? Seperti hadiah dari Tuhan hubungan ini. Karena kamu punya masalah, dia punya masalah, dipertemukan. Mungkin di sini juga diartikan kalian berjodoh ya. Ini semua sudah kehendak Tuhan. Ya. Saat ini adalah sebagai jawaban daripada doa kamu. Menunggu penerimaan kamu yang rela. Ya, jadi buka tangan kamu untuk hadiah ini ya. Pencipta adalah menghendaki agar kamu bahagia, sehat, aman, dan semua kebutuhan kamu akan terpenuhi. Lepaskan rasa takut itu ya. Jadi dilepaskan saja. Kalau memang kamu ini benar-benar ada di ranah ini dan kamu mempunyai masalah dengan pasangan kamu yang tidak bisa diselesaikan dan sangat mengganggu pikiran kamu, dan kamu merasa sudah tidak nyaman. Seperti halnya juga dia, sepertinya seperti di sini juga seperti itu. Karena di sini mencari cinta, ada peluang, dan dia meninggalkan cinta. Karena dia sebenarnya ada orang ketiga tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah, makanya dia meninggalkannya. Karena sudah tidak nyaman kembali dengan pasangannya, seperti itu. Ya. Salah satu peran utama di sini adalah menyampaikan dan menjawab doa-doa kamu ya. Ini malaikat penjaga kamu berkata seperti itu. Ya, bahwa setiap doa itu akan didengar dan dijawab. Meskipun ya mungkin berbeda dari yang kita harapkan. Semua doa sama pentingnya di surga. Dan ada banyak malaikat yang membantu semua orang di bumi. Ya. Panggillah nama Tuhanmu ketika kamu membutuhkan bantuan untuk memungkinkan dirimu untuk menerima, ya. Ya, ini ide kamu dipandu secara ilahi. Harapan lakukan tindakan untuk mewujudkan ide kamu, ya. Ide kamu adalah doa yang dijawab, seperti itu, ya. Cinta, cahaya, dan bersyukur. Jadi seperti ini pesan di Archangel ya, Oracle Card. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Jadi ini adalah jawaban dari doa kamu. Kamu dipertemukan dan kemungkinan ini adalah akan dipersatukan. Ya. Cuman tergantung cara kalian untuk nanti mengelola hubungan ini. Ya. Sama-sama lelah hubungan ini terjadi kemudian. Kamu lelah dengan pasangan kamu, dia lelah dengan pasangan kamu, dipertemukanlah di sini. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Iya. Karena dalam suatu masalah yang sama, kalian dipertemukan dalam suatu momen yang sama. Dia kelelahan dengan hubungan lamanya, kamu lelah dengan hubungan kamu. Seperti itu, ya. Semoga bisa menjadi pencerahan. Selebihnya kalian tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk meyakinkan diri kamu tentang hubungan ini. Apakah iya benar? Dipesankan dari Oracle Card, ya, Angel Oracle Card seperti itu juga, ya. Bahwa ini ya memang
jawaban dari doa-doa kamu. Jadi kamu lebih tekankan doa kamu pada Yang Maha Kuasa untuk diberikan jawaban yang pasti dan benar-benar sudah kamu yakini. Ya, doa adalah dahsyat, bisa menjawab segala yang kamu pertanyakan dalam hati kamu. Ini hanya gambaran atau clue untuk kamu, ya. Jadi tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Izinnya, yang pasti adalah izinnya, ya. Tetap bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan, tetap positive thinking, ya. Karena segala sesuatu harus kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, kita sandarkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke, file 1 semoga bisa menjadi clue buat kamu, ya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan jadikan ini motivasi, antisipasi, dan pembelajaran. Kalau kamu berada di ranah ini dan kamu kurang detail, silakan personal reading kepada Kondes, ya. Untuk syarat-syaratnya ada di deskripsi, silakan lihat di deskripsi, ya. Oke, bye. File 1. God bless you. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Ingin tahu saja, apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Oke. Di sini ada bunga mawar orange, hasrat, semangat, ceria. Oke. Sekarang Kondes akan tebar, ya. Ini untuk akhir cerita, akhir tebaran. Di sini ada manipulasi, hubungan yang penuh dengan manipulasi. Ada harapan, ada anak kecil, ya. Dan ada Page of Swords, pemikiran. Ada King of Wands, ya. Ya cocok aja gitu sama kamu. Dan ada Ten of Pentacles, suatu kebahagiaan. Di sini ada The Mons, kesimpulannya atau klarifikasinya. Ada King of Swords, tanggung jawab. Dan ada pilihan-pilihan lain. Dan ada fase baru, kemudian kelelahan. Di hubungan ini ada manipulasi. Bisa vice versa. Siapa yang memanipulasi di sini? Kamu atau dia, ya. Ada desain, harapan, keinginan. Ada di antara kalian yang berdiri dengan pasangan orang lain atau single parent yang sudah mempunyai kids. Dan di sini juga ada pemikiran untuk suatu kebahagiaan bersama kamu. Karena kamu menurut dia ya udah klik aja gitu, bahagia dia bersama kamu. Atau bisa vice versa, kamu bahagia sekali bersama dia, kamu yang single parent gitu, kamu punya kid gitu. Ada emosi di sini, tanggung jawab terhadap kid. Ada pilihan lain, ya. Dia kebingungan, dia memilih kid atau memilih kamu. Atau kalau kamu bisa menerima, ya dia kan pilih dua-duanya. Di sini tuh seperti ini, dia mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Ya kalau dia single parent dengan anaknya gitu, ya. Ya yang pasti dia single parent, belum sudah berpisah, ya. Kemudian mendekati kamu mendekati dia, sama-sama. Kalian saling membutuhkan, kalian saling mengasihi, kalian saling cocok gitu. Dan bahagia kalian berdua. Tapi ingat, di sini ada manipulasi. Entah kamu, entah dia yang memanipulasi. Jangan sampai terlena. Ya, dia punya tanggung jawab. Jangan sampai kamu terlibat ke dalamnya hanya untuk sebuah kata cinta. Nanti semakin berat kamu lepas. Kan gak mau lepas, Nis. Kamu kalau menerima harus satu paket. Mau.
Ya kalau mau gak apa-apa. Saat ini yang kalian rasakan kebahagiaan aja. Kebahagiaan bersama. Belum ada masalah. Tapi di balik ini semua ada something. Manipulasi. Sebuah keinginan untuk memanfaatkan. Dan itu sudah ada di pikiran dia. Ini kita bicara tentang dia saja ya. Tapi bisa vice versa. Bisa ini kamu. Tapi kita bicara tentang dia saja. Ya, letakkan energinya di mana nanti. Kalian mana energinya? Ini energi kamu atau energi dia? Yang pasti dia di sini di sebuah kebalikan daripada kata bahagia dan kata cinta. Nggak ada kata cinta di sini. Adanya ada kebahagiaan, sebuah hubungan, suka sama suka mungkin. Kalian saling cocok, saling klik. Satu prinsip, satu tujuan mungkin, tapi belum ada cinta di sini. Tidak tergambarkan gambar cinta di sini. Yang ada manipulasi, ada sebuah keinginan dan kepikiran kalau hubungan ini sangat membahagiakan dan kalian saling cocok. Ya. Ada tanggung jawab juga di sini. Makanya gue udah bilang hati-hati. Ada manipulasi di sini. Di balik kata-kata suka, kata-kata kebahagiaan. Kalian nyambung bicara A, dia A, kamu B, dia B. Ya, itu udah ada di sini. Di pikiran kalian berdua, terutama dia. Tapi di balik ini ada sebuah impian, cuma mimpi aja. Jadi kamu jangan sampai bermimpi. Mungkin dia juga cuman membuat ini sebagai perjalanan aja. Keinginan sesuatu untuk mendapatkan finansial. Potensi untuk mendapatkan finansial. Keinginan untuk mendapatkan hasil yang ada di tebaran kartu ini. Untuk memenuhi sebuah tanggung jawabnya. Makanya dia memilih kamu. Tapi ada juga pilihan lain. Tapi di sini fokus ke kamu. Dia suatu saat akan kembali pada pasangan dia. Begitu juga kamu. Kalau kamu sudah punya pasangan. Tapi di single parent dia ya. Entah kamu tadi ya. Ada fase baru akan terjadi di sini. Nanti kalian akan juga mengalami suatu jeda lama. Kemudian ada suatu fase baru dipertemukan kembali. Karena saat ini kalian nanti akan mengalami suatu kelelahan dalam hubungan ini setelah entah kamu entah dia yang memanipulasi di sini. Ketahuan satu sama lain nanti. Kamu merasa dimanfaatkan atau dia yang merasa dimanfaatkan, kemudian lelah dan terputus. Entah kamu yang mundur, entah dia yang mundur. Tapi merasa lelah sekali. Kebahagiaan pun hilang karena rasa kelelahan. Ya, dia memikirkan kamu ada di pikiran dia, kamu adalah pilihan dia saat ini. Cuma yang pada saya tahu ada manipulasi, tanggung jawab terhadap seorang kids dan menghasilkan finansial atau penghasilan dari hubungan ini. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Vice versa ya. Kita bicara tentang dia. Dia suka sama kamu, dia bahagia sama kamu, dia sayang sama kamu, dan dia memilih kamu saat ini. Karena apa? Ada sesuatu di balik itu juga. Manipulasi. Keinginan untuk mendapatkan finansial. Untuk memenuhi suatu kebutuhan. Ya, tidak cuma kebutuhan secara finansial, tapi kebutuhan secara perasaan, secara hasrat. Di sini ada. Warna oranye adalah hasrat. Tapi suatu saat nanti kamu akan jeda, terputus, kemudian kembali. Nah, di sini mulai akan memulai fase baru. Mungkin akan timbul kesadaran dia bahwa dia memang benar-benar ternyata tidak cuma sebatas manipulasi, tidak sebatas untuk keperluan dia sendiri, tetapi memang dia cinta. Tapi nanti, bukan sekarang. Sekarang yang kamu dapatin adalah apakah dia yang kamu cinta juga cinta sama dia? Tidak. Hanya membutuhkan.
hanya kebutuhan saja, hanya sebuah kebahagiaan saja, hanya sebuah kebenaran kalian itu sama-sama prinsipnya, sama-sama tujuannya. Boleh ditanda kutip suka sama suka, tapi kamu cinta. Dia suka saja. Ya, sayang saja. Kalau kamu sudah mencapai puncak cinta, maksudnya sudah di level cinta kalau dia masih di level sayang dan level membutuhkan dan suka sama suka, seperti itu ya, gitu ya Nis. Iya, dia masih bertanggung jawab terhadap ketanggung-jawaban dia punya tanggung jawab terhadap seorang bukan seorang mungkin anak-anaknya itu, dan dia lebih cenderung ke dia sendiri, kepentingan dia sendiri. Dia dekat sama kamu ya, dia bahagia, senang. Kamu itu menyenangkan. Ya, walaupun kadang-kadang kalian berantem, biasalah, namanya juga hubungan. Ya kan, kalau nggak ada berantemnya nggak seru. Tapi nyambung lagi gitu, karena kamu cinta, dia butuh kamu, seperti itu. Di sini ada Capricorn, dominan Capricorn. Ya, ada Capricorn. Ya, kuat sekali Capricorn. Di sini sangat kuat. Coba aku akan lihat lagi untuk shuffle buat kamu. Ada Gemini, ada Aquarius. Oh tidak, Gemini dominan. Aquarius cuma sedikit. Ada Capricorn, ada Gemini. Jadi dia cinta enggak? Enggak, dia belum cinta sama kamu, tapi dia suka sama kamu, dia bahagia sama kamu. Tapi kamu levelnya udah level cinta, dia levelnya level sayang saja. Karena membutuhkan sesuatu dari kamu. Ya. Yang pilih file 2. Ini pesan buat kamu. Dia saat ini sangat merindukan kamu. Atau kamu yang merindukan dia. Ini pesan buat kamu ya. Dia sangat merindukanmu. Kita buka untuk pesan yang kedua. Sayang kan boleh rindu, nah kan ada child. Di sini ada child, anak, anak dia anak kamu. Tapi yang pasti kalau Kunis bicara ini anak dia. Kalian itu seperti sepasang sandal, saling membutuhkan. Kalau hilang satu ya kehilangan, kayak selen gitu. Jadi merasa kehilangan sekali. Ya, nggak bisa jalan, terutama dia. Nggak mungkin kan cari sandal yang lain namanya selen. Sekarang ditanyakan apa tujuanmu dalam hubungan ini? Atau dia jauhi saja kalau kamu memang setelah menonton video ini dan kamu merasakan hal yang seperti disampaikan di video ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau kamu harus menjauhi susah. Kamu udah sayang sama dia. Kamu sudah cinta sama dia. Kamu tahu dia ada children? Tahu kan? Oke. Yang terbaik adalah pilihan kamu. Mau dijauhi atau mau dilanjut? Kamu tanyakan pada diri kamu sendiri. Apa tujuan kamu? Di situ. Ya. Ada all is well. Pesan dari Archangel. Ya. Oracle card. All is well. Oke. Kita artikan saja. All is well. Semua baik-baik saja. Semuanya terjadi persis seperti yang seharusnya ya. Dengan berkas tersembunyi kamu akan segera mengerti. Nanti kamu akan segera mengerti ya. Terkadang yang tampaknya menjadi masalah sebenarnya adalah doa terselubung yang dijawab. Kemudian saya akan artikan aja ya. Kita jabarkan aja. Semua yang terjadi ya, semua akan baik-baik saja. All is well. Semuanya terjadi persis seperti yang seharusnya. Dengan berkah tersembunyi, kamu akan mengerti nanti, semuanya segera akan mengerti.
Terkadang yang tampaknya menjadi masalah sebenarnya adalah doa terselubung yang dijawab. Ketika kamu meminta bantuan, surga mungkin membongkar yang lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kalian akan mengerti dengan sendirinya apa yang seharusnya kalian lakukan ya. Selama masa perubahan ini praktiskan metode jangan sampai kamu menyesal di belakang. Jadi apapun yang terjadi ini sudah menjadi memang sudah seharusnya terjadi ya. Nanti kamu akan menemui jawabannya. Tetap berdoa dan berdoa ya. Kapanpun ada masalah kamu harus tetap berdoa dan berdoa. Semua akan baik-baik saja, semuanya bekerja untuk kebaikan tertinggi kamu ya. Dari situasi ini hanya kebaikan yang akan datang pada kamu nanti ya. Oke. Jadi kamu tetap aja kalau kamu ingin jalanin aja, nggak apa-apa. Tapi kamu harus ingat apa tujuan dari hubungan ini. Nah, kalau kamu memang sudah paham dan mengerti dan ingin menjauhi, jauhi saja. Itu yang seharusnya terjadi ya. Ini semua memang menjadi suatu harus terjadi aja. Memang sudah menjadi suratan atau skenario-nya tuh seperti itu hidup kamu tuh. Bertemu dengan dia, terus kemudian seperti itu. Jadi sekarang kamu bisa mengambil keputusan apakah tujuan kamu dari hubungan ini atau kamu jauhi saja ini. Semua akan terjadi begitu saja dan nanti kamu akan mengerti ya. Ini sebuah pembelajaran buat hubungan kalian ya. Oke. Jadi seperti itu sudah aku sampaikan semuanya. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Saat ini belum, tapi nanti akan terjadi suatu fase baru setelah kalian merasa kelelahan dan salah satu di antara kalian, bukan dia yang meninggalkan, pastinya kamu yang akan meninggalkan di sini. Kalau ini memang aku bicara tentang dia ya. Kalau kamu merasa kelelahan dan kamu akan meninggalkan hubungan ini. Tapi suatu saat nanti memang seharusnya terjadi, kalian akan dipertemukan kembali di sini. Ya. Dalam warna yang berbeda, dalam aura yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda nanti ya. Dan itu akan menjadi kamu lebih baik nanti. Karena apa? Itu adalah jawaban doa kamu. Nanti akan dipertemukan kembali suatu saat nanti akan dipertemukan. Nanti akan mengalami suatu jeda dalam hubungan ini. Tetapi nanti kamu akan dipersatukan kembali dalam suatu nuansa yang berbeda. Dia mungkin akan jadi mengerti bahwa kamu tuh tulus sama dia, mencintai sama dia, dan dia akan total berubah menjadi lebih baik nanti. Mungkin saat ini dia belum bisa cinta sama kamu karena beban tanggung jawab yang dia tanggung ini memang berat dan dia harus fokus pada tanggung jawabnya terhadap kitnya gitu ya. Tapi kalau kalian nanti terjadi jeda ya, ini akan merubah segalanya menjadi lebih baik seperti itu ya. Ya sekarang terserah kalian mau kamu jauhi saja, apakah memang kamu benar-benar sudah merasa lelah, ya itu saatnya berarti mulai jeda. Setelah menemukan video ini berarti memang saatnya kamu mengalami suatu jeda. Tetapi kalau belum berarti kamu pertanyakan apa tujuan kamu di sini ya. Oke. File 2 semoga bermanfaat. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin lebih detail silakan personality yang benar-benar setara tentang hati dan jiwa. Untuk syaratnya ada di deskripsi ya. Dan tetap berdoa untuk yang terbaik dalam suatu hubungan. Kalau memang di sini kamu ranahnya di ranah cinta, kamu udah di level cinta, tapi dia masih di level suka sayang saja ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran terhadap yang pilih file 2 ya. Jangan lupa berdoa, bersandarlah kepada Yang Maha Kuasa saja. Jangan terlalu menyandarkan kepada manusia. Di sini hanya sebagai suatu perjalanan kehidupan ini.
Jadi kita harus lebih berserah kepada Yang Maha Kuasa, dan ini adalah bonus. Kalau kalian dipertemukan dengan hal seperti ini pun termasuk bonus ya. Jalani dengan tetap bersyukur dan bersyukur dalam keadaan apapun. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun, karena itu akan membentuk diri kamu pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih dewasa dan lebih tangguh ya. Jangan mengeluh. Kok seperti ini Yandes? Ya, seperti inilah perjalanan hidup kamu yang sudah dituliskan. Dan ingat, ini hanya prediksi, bisa resonan bisa tidak, karena ini apalagi general reading ya. Jadi kalian bisa pilah-pilah mana yang seharusnya kalian jadikan pembelajaran, mana yang hanya sebagai tontonan ya. Oke. File 2, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share kepada sahabat kalian. Tekan tombol notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semangat, optimis, overthinking dibuang, ciptakan positive thinking di hati kalian agar tidak terjadi sesuatu hal yang membuat kalian selalu berburuk sangka, karena overthinking itu membentuk kita menjadi seseorang yang identik dengan jahat. Selalu curiga. Jadi positive thinking selalu kita tanamkan dalam hati kita. Oke? Selalu bersyukur dan bersyukur. Oke ya, sudah ya. Ada yang masih menunggu, kok udah sih Des gitu. Besok lagi disambung file 2. God bless you. Bye. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, di general reading pengen tahu aja, apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Oke, kita mulai kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada Mawar Tosca. Mawar warna Tosca. Ada nggak sih warna Tosca itu, Des? Ada nih, punya Gondes. Bunga pita tapi ada aja ya, bunga Mawar Tosca. Oke, bagus sih warnanya. Sebagus hatimu. Oke. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Oke, kita akan tebak kartunya ya. Mungkin kalian sudah penasaran. Yang ini kita tebak di belakang. Tebakan kartu yang lain. Di sini ada Queen of Pentacle. Queen of Pentacle. Sebuah keinginan yang harus terjadi. Ada belenggu, tetapi ada belenggu yang menghalangi hubungan ini. Seorang pemimpin, seorang emperor, seorang otoritas. Ada Six of Wands yang membuat semuanya gagal. Akhirnya kemudian labil. Gitu ya, Nes ya. Sebuah keinginan yang harus tercapai, tetapi di sini ada sebuah belenggu atau penghalang atau rintangan di antara hubungan kalian ini. Yaitu mungkin orang tua kalian, mungkin bapak kalian, mungkin seorang pemimpin pokoknya yang menghalangi kamu ini. Ya, tidak ada penawaran cinta juga sih di sini. Jadi dia nggak cinta dong, ya nggak cinta. Ya, dan kamu harus mengerti itu. Sudah ditegaskan sama dia, tidak ada tawaran cinta. Dia sudah mengalami suatu pengkhianatan yang dia pernah alamin. Ya, makanya dengan bijaksana dia menolak cinta ini. Bertepuk sebelah tangan, Des. Belum tentu. Cuman gak ada tawaran cinta aja. Banyak masalah di hubungan ini. Suatu keinginan yang harus tercapai, tapi di sini ada batasan. Ada hubungan yang memang tidak direstui oleh seorang pemimpin. Bisa jadi ini pemimpinnya kakak kalian, bapak kalian, atau siapa itu yang berada di usianya di atas kalian. Dan tidak akan berhasil hubungan ini. Makanya di sini ada yang namanya ketidakstabilan. Gundah. Ya. Ya, di sini tidak ada tawaran cinta, tidak ada cinta dari dia. Ini bisa vice versa ya, bisa. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Ya, walaupun sudah berhasil meyakinkan ya, kamu meyakinkan ke dia bahwa
semuanya baik-baik saja dan kamu mencintai dengan tulus. Tapi ada belenggu-belenggu yang membuat kalian ini sedikit mengalami suatu rintangan. Bukan sedikit lagi, justru tidak ada namanya kesinambungan. Di sini ditegaskan, seseorang yang kamu cintai ini pernah menerima suatu pengkhianatan dan dia dengan bijaksana sekali menyampaikan ke kamu, tentu sudah menceritakan hal-hal yang pernah dia alami ke kamu. Nggak ada cinta ya, Andes? Nggak ada. Kalau kamu cinta sama dia ya nggak apa-apa sih. Tapi di sini juga banyak belenggu loh, baik dari kamu, baik dari dia. Dari kamu mungkin dari keluarga kamu, dari dia mungkin dari keluarga dia. Seseorang yang kamu cinta ini pernah mengalami suatu pengkhianatan dari pasangannya terdahulu. Jadi kalian kebanyakan berdiri dengan pasangan orang lain yang sudah atau single parent ya. Di sini kebanyakan berdiri dengan orang yang terlukai, yang punya masa lalu kecewa, masa lalu dikhianatin, seperti itu. Masalahnya di sini ada juggling juga. Diartikan tidak stabil hubungan ini. Kalaupun kamu bina terus, yang ada cuman kamu sendiri yang makan hati. Kamu merengek-rengek, dia nggak mau tahu. Dia sudah terluka. Tidak ada tawaran cinta di sini. Tapi kan dia yang kenalan lebih dahulu, Des. Ya, kenalan cuman sebagai intermezzo, hiburan, selingan saja. Tidak untuk serius. Tapi dia bilang serius. Jangan terlalu percaya ya. Apalagi kalau kalian kenalannya lewat medsos, tidak langsung kenal. Kadang-kadang yang langsung kenal aja bisa aja bermain sandiwara sebagai hiburan, selingan, intermezzo. Apalagi di sini banyak latar belakang yang memang tidak mendukung hubungan ini. Misalkan kayak ini, ada belenggu. Emperor itu dari seseorang yang berpengaruh pada kamu atau terhadap dia gitu loh, ya bapak kamu atau bapak dia atau keluarga dia atau keluarga kamu. Di sini nih yang membuat suatu rintangan lebih memberatkan di sini. Tapi kalau kalian mau berjuang, ya berjuang. Tapi di sini tidak ada keberhasilan walaupun berjuang. Akan berhenti di tengah jalan. Apalagi dikesimpulan di sini tidak ada namanya kata cinta. Next of cup-nya terbalik. Ini penawaran cinta nggak ada. Dia berhasil meyakinkan bahwa dia dikhianati oleh pasangannya, makanya dia tidak bisa memberikan cinta kepada siapapun. Dia lagi masa-masa healing, masa-masa penyembuhan, ya, lagi masa-masa penyembuhan. Jadi tidak bisa menerima cinta, tidak bisa memberi cinta. Adanya cuma mencari hiburan saja. Buat teman jalan, teman minum kopi, ataupun apapun itu. Kamu jangan berharap lebih ya. Kalau kamu mulai naik ke level cinta, turunkan kembali. Jadikan hanya kata-kata sayang atau kata-kata suka saja. Di sini yang paling kuat adalah zodiak Emperor. Energi Emperor itu energi Aries. Aries itu punya kesetiaan, tetapi emosionalnya meledak-ledak. Dia juga kadang-kadang tidak bisa setia. Dia lebih cenderung memikirkan masalah dia sendiri ya. Jadi untuk hal-hal lebih ke percintaan, dia kalau sudah mengalami suatu pengkhianatan dia akan lebih hati-hati gitu. Jadi di sini memang benar tidak ada namanya kata cinta yang diberikan. Cuman sebagai simbol suka sama suka gitu aja, untuk mengisi waktu di saat dia membutuhkan sahabat gitu ya. Jadi buat kamu ya harus antisipasi aja. Ya syukur-syukur nanti dia tumbuh cinta. Kan ada banyak yang mempengaruhi. Ada indikasi yang lain gitu, misalkan dia memang sudah bisa move on dari masa lalunya atau bisa sudah sembuh dari luka lamanya, bisa jadi dia membuka hati. Tapi untuk saat ini belum bisa membuka hati ya. Belum bisa membuka hati. Kamu cukup menjadi sahabat dia ya, dalam kategori suka saja. Jangan sampai kamu menaruh namanya kata cinta. Nanti kamu akan terluka sendiri. Ya. Itu pesan Gondes, bukan pesan dari kartu ini. Oke. Dia akan baik-baik saja berteman dengan kamu. Dia akan baik-baik saja.
Ada setia, ada sih setia. Aries itu ada setia. Ya. Tetapi ada juga dia kadang-kadang lainnya tuh emosinya tuh meledak-ledak gitu ya. Dia kalau udah lagi kena masalah gitu, dia nggak akan peduli. Bahkan sama pasangan sendiri pun dia tidak akan pernah peduli. Seperti itu Aries. Ya. Dia identik dengan introvert ya, introvert. Dia kalau punya masalah dia tidak akan keluar dari persembunyiannya. Dia kan ada di dalam kamar atau ya, gimana ya? Aries itu kan kepiting ya, masuk ke dalam lubangnya dia untuk sembunyi untuk sementara waktu gitu. Oke, jadi kalau apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Belum ada cinta, dia lagi masa penyembuhan, masa healing. Kalau kamu pengen bersahabat dengan dia, bersahabatlah dulu, kemudian kamu bantu dia untuk healing ya, dan insya Allah di situ nanti akan terjadi namanya hubungan suka sama suka, sayang sama sayang, dan insya Allah timbul cinta ya. Jadi pesan kondes, kamu jangan pernah masuk ke level cinta, nanti kamu akan kecewa sendiri dan akan terluka sendiri. Dibikin enjoy aja, dibikin relax aja, dibikin happy aja hubungan ini, seperti itu menurut kondes ya. Sekarang kondes akan shuffle untuk pesan buat file yang ketiga, Mawar Tosca. Bisa kan kalian seperti yang kondes sarankan, buat have fun aja, jangan taruh cinta kamu di posisi file ketiga daripada kamu kecewa. Oke, kondes akan buka satu persatu. Kondes agak happy hari ini ya. Ya, alhamdulillah berkat doa sahabat semua, kondes mulai agak mendingan. Tuhan memberkati langkahmu. Amin, amin. Hidup adalah perjalanan pasti. Hidup itu adalah perjalanan. Kalau nggak jalan itu namanya stuck. Nah kan benar, di sini harus saling terbuka aja dulu, saling keterbukaan ya, saling berbuka apa yang kalian rasa, dia rasa, namanya sharing ya, sharing. Oke. Jangan menangis, makanya Bundis bilang kan jangan taruh cinta kamu dulu ya. Oke. Kalau jodoh enggak kemana sih? Merah, jangan marah. Merah itu identik dengan api. Api itu emosi. Jangan marah. Biarpun di sini tidak ada namanya kata cinta, ya. Jangan menjadi amarah, kamu meledak. Biarkan saja, ikuti seperti aliran air mengalir. Nikmati saja dan tetap jaga hubungan lebih baik, ya. Semuanya selebihnya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang jodoh enggak kemana gitu, ya. Oke. Sekarang harus akan sampaikan pesan dari Arkanjel ya, Oracle Cards Outdoor, buka outdoor. Oke, langsung kita artikan saja. Outdoor, di luar rumah ya. Pergi keluar, cari udara segar dan terhubung dengan alam untuk menghilangkan stres dan mendapatkan ide-ide baru yang kreatif ya. Maksudnya gini nih, terhubung dengan alam membantu menyelaraskan ritme kamu dengan detak jantung universal. Dengan cara ini, pengaturan waktu alami kamu meningkat sehingga kamu bisa berada di dalam tempat yang tepat pada waktu yang tepat ya. Berada di dalam memperbaharui semangat kamu dan menghidupkan kembali tingkat energi kamu. Pergilah keluar setiap hari meskipun kamu membutuhkan usaha. Setelah kamu berada di alam, luangkan waktu untuk mencium bunga mawar dan amati keindahan yang di luar sana ya. Jadi hubungan ini bukan hubungan toksik, bukan. Hubungan apa adanya. Ya, keluarlah dari rumah untuk menghirup udara segar. Maksudnya seperti ini.
Kamu bisa pandangin di luar sana apa yang menurut kamu menjadi lebih baik tanpa harus meninggalkan hubungan ini. Ya, kamu masih bisa membuka hati dengan yang lain. Tidak harus fokus pada hubungan ini. Tapi aku udah cinta deh sama ini. Ya kalau cinta, tetaplah kamu harus keluar rumah untuk melihat suasana di luar sana. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang membuat kamu menarik, ya kan? Seperti itu. Tetap relax, tetap santai, maksudnya seperti itu. Ya, agar energi positif kamu itu menjadi lebih bagus, ya. seperti itu. Ya, kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita membawa hubungan ini menjadi sesuatu yang menyakitkan hati kamu, ya kan? Caranya bagaimana, Des? Ya, caranya kamu dengan cara menghabiskan rutinitas waktu kamu di luar rumah, ya. Kita bersihkan dari energi yang lebih rendah dan secara alami memiliki pandangan hidup yang lebih mudah, lebih indah, seperti itu. Agar apa? Untuk memudahkan jadwal kamu, agar kamu tuh bisa memiliki waktu di luar ruangan itu, di ruangan hubungan ini, itu, ya kan? Rencanakan liburan berbasis alam, terus pindah ke lingkungan yang lebih indah buat kamu, ya. Seperti kamu terhubung dengan yang lain, ya kan? Dengan cara apapun itu yang kamu sukai. Yang penting kamu jangan fokus hanya ke sini, nanti takutnya kamu terluka, ya. Oke. Cinta, cahaya, dan tetap harus bersyukur. Seperti itu. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Belum ada kata cinta. Bahkan cintanya terbalik, kata cintanya terbalik di sini. Ya, dia masih butuh healing. Dan kamu kalau mau bantu saja. Ya, saling terbuka, ya. Dan kamu jangan menangis dalam posisi kamu sekarang. Misal kamu udah jatuh cinta sama dia. Paling tidak kamu mengerti. Orang yang kamu cinta itu lagi seperti ini loh, lagi dalam keadaan masalah. Masalah untuk healing karena dia punya masa lalu yang tidak bagus. Keluar rumah kamu untuk mencari udara yang lebih segar. Paham kan? Paham. Oke. File 3 semoga bisa bermanfaat. Ya. Letakkan untuk sementara waktu cinta kamu. Jadikan hubungan ini indah saja. Jadikan hubungan ini sebagai semangat kamu saja. Ya. Jangan dijadikan sebagai beban hidup kamu. Kalau udah tahu kamu dia nggak cinta sama kamu langsung down. Jangan. Itu bukan teman gondes. Tetap semangat. Tetap jalin hubungan dengan baik-baik. Ya. Jadikan sesuatu hubungan ini menjadi lebih indah, yang seharusnya lebih indah. Ya, kamu harus banyak lebih mengerti dan saling terbuka. Karena hidup itu adalah perjalanan, tapi Tuhan berada di sisi kamu, mengikuti langkahmu. Oke? Ya, jangan marah. Itulah hidup. Ada pasang surut, ada bahagia, ada tidak bahagia. Dan di sini posisi ketiga dalam keadaan tidak bahagia. Mungkin kalau kalian mengalami di ranah ini dan kamu ingin lebih detail, silahkan personal reading pada Gondes. Saran-sarannya ada di deskripsi, ya. Tetap semangat. Kamu cari apa yang terbaik untuk kamu, ya. Maju terus, capai tujuan kamu hingga selesai, hingga dapat, ya. Optimis. Jangan menyerah untuk hal-hal yang tidak penting. Pasrah boleh, menyerah jangan. Kembalikan kepada yang punya hidup. Doa lebih dahsyat daripada keinginan. Doa itu bisa merubah segalanya. Yang tadinya tidak cinta menjadi cinta. Bermohonlah kepada Yang Maha Kuasa. Ini hanya clue saja. Hanya gambaran perjalanan seperti yang disesuaikan dengan judul. Apakah dia yang kamu cinta juga cinta sama kamu? Ya. God bless you. Tuhan bersama kamu. Tuhan memberkatimu. Amin. Bye. File 3. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Di file yang terakhir, file yang keempat, ada bunga mawar pink sebagai pembedanya. Pink romantis. Oke. Oke, kita akan tebar kartunya. Ini untuk penghujung daripada akhir tebaran kartu, ya. Kita akan buka satu persatu. Kita akan tebar, kemudian kita akan jabarkan apa pesan yang disampaikan oleh
tebaran kartu di sini. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Di sini ada Five of Cup, kekecewaan dalam cinta. Ada Six of Cup. Oh, ternyata dia berbagi cinta dengan yang lain. Ada kebimbangan karenanya. Ada keberhasilan. Dan ada pembelajaran hidup. Ada kekecewaan dalam hubungan ini. Salah satu di antara kalian berbagi cinta dengan yang lain. Ada Two of Swords, kebimbangan yang membuat si dia atau kamu ya ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik, membuat bimbang. Dan ada keberhasilan dalam hubungan ini. Yang dia dapatkan adalah sebagai pembelajaran tentang hidup, di mana kamu sosok yang bijaksana, kamu sosok yang soleha, kamu sosok yang bisa dijadikan teladan gitu. Tetapi di sini hubungan ini udah selesai, menurut dia ya, karena adanya beban tanggung jawab dan tidak keserasian atau tidak kesesuaian dengan pemikiran dia. Tidak ada kebahagiaan dalam hubungan ini. Dia kecewa. Mungkin kamu berbagi kasih dengan yang lain, tapi dia tahu gitu, membuat dia bimbang. Kemudian dia memutuskan untuk menjadikan sebuah pembelajaran hidup hubungan ini. Ya, diam-diam dia memutuskan hubungan ini tanpa sepengetahuan kamu. Karena hubungan ini hanya membuat beban hidup aja buat dia. Sangat tidak sesuai dengan keinginan dia. Kamu bukan tipe cewek setia. Menurut dia seperti itu ya. Ini menyampaikan kartu aja. Atau bisa vice versa, dia yang gak setia. Dia yang berbagi kasih dan kamu kecewa. Kemudian kamu diam-diam memutus dia dan meninggalkan dia daripada kamu merasa terbebani. Karena ini tidak sesuai dengan keinginan kamu dan kamu tidak bahagia dalam hubungan ini. Maksudnya seperti itu. Ini kan dibolak-balik ya. Ini kalian bisa taruh energi kalian yang mana. Kali ini energi kalian berarti ini adalah energi kalian yang kalian alami. Kekecewaan cinta karena terjadi karena si dia itu berbagi cinta dengan yang lain, atau bukan selingkuh ya selingkuh mirip-mirip lah, pokoknya kayak tebar pesona, membuat kamu itu tidak nyaman gitu loh. Berbagi kasih bagaimana sih rasanya ya kan, di situ membuat bimbang. Ada nggak sih hubungan yang membuat bimbang itu sangat tidak nyaman ya? Nah, diambillah ini sebagai sebuah pembelajaran hidup saja. Tidak ada kata cinta sedikit pun di sini. Yang ada kekecewaan dan berbagi kasih dengan yang lain. Apa dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Enggak. Dia berbagi cinta dengan yang lain. Enggak ada orang cinta kok berbagi cinta dengan yang lain. Namanya hubungan toxic, racun. Membuat kamu tidak nyaman. Membuat kamu tidak bahagia. Membuat kamu seperti terbebani hidup. Ya, di situ yang membuat kamu bertanya apakah dia cinta sama kamu. Tidak. Karena tegaskan tidak cinta sama kamu. Yang ada cuman toxic, tidak bahagia dalam hubungan ini. Kedua belah pihak tidak bahagia. Dan hubungan ini memang sudah selesai. Sepihak mungkin. Begitu tahu kamu selingkuh, atau begitu dia tahu kamu selingkuh, atau begitu kamu tahu dia selingkuh, sudah putus. Nggak ada cinta di dia, nggak ada cinta di kamu. Kalau vice versa ya, ini siapa yang memutuskan? Karena udah gak kuat aja ya. Cinta itu sejatinya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenyamanan. Buat apa kalau cinta mengeluarkan air mata terus? Itu bukan cinta, tapi itu toxic, racun yang berselubung cinta. Kalau cinta itu ada kenyamanan, ada kebahagiaan, ya, tidak saling menyakiti. Ini namanya saling menyakiti ya. Berbagi kasih yang menimbulkan suatu beban hidup. Bisa kamu, bisa dia yang berbagi kasih di sini. Yang pasti membuat dia itu terbebani. Makanya diam-diam dia memutuskan hubungan ini tanpa sepengetahuan kamu, atau bisa sebaliknya ya, karena semua ya itu tidak sesuai dengan perasaan dia, tidak senang ya, dia itu tidak merasa bahagia dengan hubungan ini. Karena apa?
Ya itu, karena dia kecewa dalam cinta. Cinta seindah apapun kalau memang membuat kita tidak nyaman, membuat kita terluka, buat apa dipertahankan? Menurut dia seperti itu. Hanya membuat beban pikiran aja, membuat beban hidup saja. Kemudian ya ini tidak sesuai yang dia harapkan. Makanya dia tidak bahagia. Walaupun terlihatnya bahagia, tapi di sini tidak bahagia. Di sini terlihat kebijaksanaan yang sangat amat dia lakukan untuk hubungan ini agar tetap serasi, tetapi ternyata tidak ada kebenarannya itu tidak. Dia hanya pura-pura untuk berbahagia, tetapi sebenarnya tidak bahagia. Makanya diam-diam dia memutuskan hubungan ini, menjauh dari kamu, ya, karena dia tidak mau, sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidupnya, beban perasaannya, dan segala sesuatu yang dia timbulkan itu membuat tidak sesuai dengan hatinya gitu loh. Tidak bahagia sama sekali. Hanya ada kepura-puraan. Jadi seperti itu. Apakah dia yang kau cinta juga cinta sama kamu? Awalnya mungkin dia cinta, tapi dia mengalami sebuah kekecewaan. Entah ini siapa yang melakukan berbagi kasih ini siapa, sehingga membuat dia itu terbebani sekali. Ini bisa vice versa ya, bisa terbulak-balik. Ini bisa di energi kamu atau di energi dia. Tapi di sini Gondes membahas energi dia. Oke. Sekarang Gondes akan tebar pesan buat kamu. Jadi bagaimana Des? Apakah dia yang ku cinta itu cinta sama kamu? Enggak. Dulunya iya, sekarang udah enggak cinta lagi. Dia diam-diam sudah menjauh dari kamu, meninggalkan cinta ini karena kekecewaan yang teramat sangat dalam. Gitu. Coba kamu lebih banyak introspeksi diri. Apakah benar kamu membuat dia kecewa, atau sebaliknya kamu yang dibuat dia kecewa? Ya. Kita buka satu persatu pesannya. Ketakutan. Ada rasa ketakutan dalam hubungan ini. Entah kamu, entah dia, ini bukan. Tapi ini untuk kamu ya, berarti ini kamu yang ketakutan. Saling menyayangi, iya saling menyayangi memang. Tapi ada kecewa yang besar. Bumi, berusahalah untuk bisa diterima dan menerima. Kamu harus berusaha kalau kamu memang mau bertahan di hubungan ini. Minta maaf. Atau jauhi saja. Kamu bisa pilih yang terbaik yang mana buat kamu. Lakukan pertemuan ya, agar terjadi suatu penyelesaian masalah. Oke, sekarang kita akan buka pesan dari malaikat penjaga kalian ya, dari Archangel Oracle Card Spiritual Understanding. Pemahaman spiritual understanding. Malaikat Agung Ariel. Saya membawakan kamu informasi dan simbol eksoteris dan membantu kamu memahami kebenaran spiritual. Ya. Pemahaman spiritual kamu meningkat ke tingkat lain saat kamu membuka cara baru dalam memandang kehidupan, ya. Tetap berpikiran terbuka dan lepaskan pemikiran dan ilusi yang terbatas. Perhatikan tanda-tanda informasi yang datang kepada kamu 3 kali atau lebih, ya. Perhatikan bentuk dan simbol geometriknya. Dalam penglihatan fisik dan psikis kamu, ketahuilah bahwa kesadaran kamu yang meningkat dapat mengubah hubungan dan tujuan karier kamu. Nah, seperti Gondes bilang, ya. Kalau kamu ingin bertahan, bertahanlah. Bantu dia untuk menjadi lebih baik, atau kamu bertemu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, saling memaafkan, saling terbuka, ya kan? Jangan takut. Oke? Kalau tidak ya udah, kalau kamu di sisi di energi yang ini, ya udah jauhi saja kalau kamu memang tidak mau, ya kan? Ya, seperti itu. Yang pasti hubungan itu adalah suatu kenyamanan. Kamu bisa merubah hubungan menjadi indah atau tidak, itu tergantung kalian semua.
Kalau yang bersalah harus berani minta maaf, kalau yang benar harus berani memaafkan. Itu yang tepat. Oke? Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap memohon yang terbaik untuk kalian semuanya, sahabat Kondes. Ya, di file keempat sungguh memberatkan. Berat sekali menyampaikannya. Ya, tetapi inilah yang harus Kondes sampaikan. Ya. Jadi tetap optimis saja. Kalau memang bisa diperbaiki. Kalau kalian ada di ranah ini ya, pastinya. Kalau kalian ada di ranah ini, jadikan ini sebagai pembelajaran. Ya, cinta itu adalah suatu kenyamanan, bukan toksik yang bukan menumpahkan air mata. Sesekali boleh, tapi tidak terus-menerus. Karena di sini ada suatu kecurangan ya, dalam hubungan ini. Tidak ada bahagia sama sekali. Bahkan diam-diam ada yang menjauhi kamu, atau dia yang menjauhi, atau kamu yang menjauhi dia. Salah satu di antara kalian. Ya, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang nanti kok setelah terpisah kok merasa merindu, nah itu udah mulai kita kelola lagi. Kalau masih ada kesempatan, kalian bisa berjumpa kembali di pertemuan ini. Tetapi kalau tidak, berarti kalian harus memang benar-benar terpisah. Ya, Fatwa 4 jangan jadi masalah. Ini hanya clue, antisipasi, pembelajaran, ataupun bisa dijadikan motivasi. Ya, yang baik kalian ambil, yang tidak baik dibuang saja. Yang baik kita lebih tingkatkan menjadi lebih baik, yang kurang baik diperbaiki. Tetap berdoa, positive thinking ya. Sebagai teman Kondes tetap harus positive thinking. Ya, apapun yang terjadi memang itulah perjalanannya. Tidak boleh disesali, tidak boleh menyesali. Yang penting kita perbaiki untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya kan? Oke. Semoga bermanfaat ya. Readingan kali ini Kondes sampaikan. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, share ya ke sahabat kalian. Semoga bisa menjadi suatu manfaat. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video Kondes yang terbaru. Ya, ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha sempurna, maha tahu, dan maha mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Hanya kepadanya lah kita bermohon, hanya kepadanya kita berserah diri, hanya kepadanya lah kita menempatkan sebagai hambanya untuk menjadi lebih patuh kepada Allah ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, bye.